Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah. Pembahasannya sekarang tentang manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih, kedudukan ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pertemuan lalu telah dijelaskan atau dibacakan sebagiannya dari kitab ini tentang pembahasan tadi atau tema tadi, bahwasanya ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atau mendalami ilmu mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung dari ilmu agama Islam. Kemudian dia itu adalah pondasi bangunan agama Islam seseorang, pondasi bangunan agama seseorang. Jika seorang muslim mengilmui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, itu semakin paham, semakin kuat, maka bangunan Islamnya akan semakin kuat, semakin bagus, ibadahnya semakin bertambah, semakin berkualitas, imannya bertambah, akhlaknya semakin mulia, karena pondasinya benar dan kuat. Kemudian penulis buku mengatakan, wa jaa fil Qur'ani ayatun katsiratun fiha al-amru bi ta'allumi hadzal ilm asy-syarif wal inayati bi hadzal aslil azim. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu yang mulia ini dan memperhatikan pondasi yang agung ini. Jadi di dalam Al-Quran itu, kaum muslimin, bukan hanya 1-2 ayat yang memerintahkan kita untuk mempelajari, mendalami dan mengilmui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tapi banyak ayat, hampir 30 ayat
mendekati 30 ayat. Di kitab ini disebutkan sebanyak 15 ayat. Sebagiannya, Pak. Tapi saya bacakan sebagiannya, Pak, ya. Mungkin 5 atau Qala Allah Ta'ala fa'lamu annallaha azizun hakim. Allah Ta'ala berfirman, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka ketahuilah. Nah, ini perintah, Pak, berarti. Perintah untuk mengetahui dan mempelajari. Mempelajari apa? Bahwasanya Allah Azizun Hakim. Aziz, nama Allah yang artinya Maha Perkasa. Kalau kita mengetahui dan faham, maka insya Allah kita akan semakin mengagungkan Allah. Allah itu Maha Perkasa. Kita akan semakin takut. Hakim, Maha Bijaksana. Nah, kita akan semakin mencintai Allah. Allah itu tidak pernah zalim. Allah itu selalu bijaksana, sempurna bijaksananya. Dan kita pun akhirnya terdorong untuk menjadi orang yang bijaksana. Kita harus berusaha menjadi orang yang bijaksana. Wa qala wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah berfirman, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini juga perintah. I'lamu, ketahuilah, pelajarilah bahwasanya Allah itu alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi apapun diketahui oleh Allah, baik itu semut hitam di tengah malam di dalam hutan lagi, Pak, disertai hujan, maka Allah mengetahui. Yang nampak maupun yang tidak nampak, yang lalu maupun yang akan datang, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, semuanya diketahui. Sehingga kalau kita faham betul kalau Allah itu alim, maka insya Allah kita akan semakin takut kepada Allah. Kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat dan meninggalkan perintah-perintah. Jangankan Allah yang alim, Mbak, ya. Kalau misalnya kita itu kerja di perusahaan apa gitu misalnya, dan di situ dipasang CCTV penuh banyak, wah itu aja sudah kita akan takut untuk bermalas-malasan dan melanggar. Seorang pembantu rumah tangga misalnya yang bekerja jam sekian diawasi CCTV yang begitu banyak, itu aja sudah mendorong dia untuk takut melanggar, takut mencuri barang pemilik tuannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang alim, ya. Wa qala wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Wa qala wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Ini juga perintah juga agar kita belajar ilmu yang agung ini, bahwasanya Allah Maha Ghafur, Pengampun, sehingga kita tidak putus asa dari rahmat dan ampunan Allah karena faham dan mendalami nama Allah Ghafur. Dan menjadikan kita terdorong untuk selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena manusia itu sifatnya selalu berbuat salah, dan Allah Maha Pengampun. Tapi ada nama lain, Pak, ya. Ada sifat yang lain, yaitu Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksanya. Sangat keras siksanya bagi orang-orang yang kafir, yang zalim dan tidak mau taubat berarti. Tapi kalau yang taubat, berarti Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Kemudian Halim, Maha Lembut. Maka kita pun harus berusaha menjadi orang yang lembut. Dan kita pun insya Allah dengan memahami, mendalami makna Halim, nama Allah Halim, kita pun juga akan mencintai Allah, semakin mencintai Allah, karena Allah Halim, Maha Lembut. Wa qala wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berikutnya kaum muslimin, wa amma dzikrullahi li asma'ihi wa sifatihi fil Qur'an fahuwa katsirun jiddan wa la yuqaranu bihi dzikruhu subhanahu li ayyi amrin akhar idh huwa a'zamu syai'in dzukira fil Qur'ani wa afdaluhu wa arfa'uhu. Adapun Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an nama-nama dan sifatnya sangat banyak sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan penyebutan Allah tentang terhadap hal-hal yang lain. Karena apa? Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah sesuatu yang paling agung. Maka dari itu dia disebutkan di dalam Al-Quran paling banyak. Makanya kaum muslimin, kalau kita misalnya buka mushaf, kita baca gitu Pak ya, hampir setiap halaman Al-Quran itu selalu disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita baca dikit-dikit sudah, misalnya Azizun Hakim, Sami'un Alim, gitu. Dan yang lainnya banyak. Nama-nama dan sifat Allah itu banyak sekali disebut. Dibandingkan hal-hal yang lain seperti makan, minum, menikah. Padahal makan minum itu kebutuhan yang sangat pokok ya. Menikah juga Pak ya. Termasuk surga disebutkan di dalam Al-Quran, bidadari juga disebutkan sifatnya, tapi sedikit Pak, tidak banyak. Masih kalah jauh dibandingkan dengan penyebutan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Makanya fa'adhamu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi al-mutadhamminatu lidzalik. Maka ayat yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Kenapa? Karena di dalam ayat kursi itu mengandung banyak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang pertama ya. La ilaha illa huwa. Ilah itu juga nama Allah. Kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, banyak sekali. Kama sabata dzalika fil hadits sahih alladzi rawahu Muslim 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Ubay bin Ka'ab, "Atadri ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi sebenarnya Ubay bin Ka'ab ini, seorang sahabat yang mulia ini, awalnya tidak mau menjawab. Jadi Nabi itu mengetes Ubay bin Ka'ab ini karena Nabi belum pernah menyampaikan kepada para sahabat, ingin mengetes ilmunya. Kan Ubay bin Ka'ab itu kan hafal Quran Pak ya, dan juga faham. Maka Nabi nyuruh dia untuk meriksa kembali. Coba diperiksa kembali, jawab. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba biyadihi fi sadrihi wa qala liyahnikal ilmu abal mundir. Maka Nabi SAW menepuk dadanya, maksudnya menepuk dadanya Ubay ya, dan mengatakan, selamat atas ilmu yang engkau miliki wahai Abul Mundir. Maksudnya Masya Allah, selamat engkau berilmu, maksudnya gitu Pak ya. Kalau kita dikasih pertanyaan ini, insya Allah bisa menjawab juga Pak ya, karena sudah diberitahu. Jadi Masya Allah, itulah ayat yang paling mulia, karena berisikan nama-nama dan sifat Allah. Kemudian sekarang kalau surat yang paling agung, wa afdhalu suratin suratu ummil Quran. Surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Ada Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim, Ar-Ruqyah. Kama sabata dzalika fi hadits Abi Sa'id Ibnul Mu'alla fi Sahih. Qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu lam yanzil fi at-Taurat wala fil Injil illa wala fi Zabur wala fil Qur'ani misluha. Wa hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, yang mana Nabi SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah tidak menurunkan di dalam Taurat atau Injil atau Zabur atau Al-Quran yang semisal dengannya, yaitu As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Jadi tidak ada surat yang lebih agung daripada As-Sab'ul Mathani atau Al-Quranul Azim, yaitu Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu disebutkan nama-nama dan sifat Allah lebih banyak dibandingkan yang lain. Alhamdulillah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, 5 Pak ya. Kemudian surat yang lain yang juga sangat agung, tetapi tentu tidak mengalahkan surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Ikhlas. Waqad thabata fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin
anna qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Telah disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya sebanding dengan sepertiga Al-Quran itu Pak, maknanya, karena Al-Quran itu maknanya terdiri dari 3. Yang pertama tentang tauhid dan akidah, yang kedua tentang hukum-hukum, yang ketiga tentang akhbar, berita-berita. Dan Al-Ikhlas itu dari awal sampai akhir itu nama-nama dan sifat Allah semuanya. Makanya dinamakan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya memurnikan. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah, qul huwallahu ahad, memurnikan nama-nama dan sifat ya bagi Allah, tanpa mengingkarinya, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluknya, tanpa membagaimanakannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya tentang nama-nama dan sifat Allah. Ada nama yang ditetapkan, ada sifat yang ditetapkan, dan ada sifat yang ditiadakan. Seperti lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, berarti ditiadakan sifat anak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ditiadakan sifat serupa dengan makhluk. Wa thabata fi sahih annahu basyara alladhi kana yaqra'uha wa yaqul inni la uhibbuha li'annaha sifatur rahman bi anna Allah yuhibbuh. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada seseorang yang selalu membaca surah Al-Ikhlas, menyampaikan kepada sahabat lain agar memberitahu kabar gembira untuknya, karena dia selalu membaca surah Al-Ikhlas, Pak. Salat setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas, nanti rakaat berikutnya Al-Ikhlas lagi, Pak. Maka sahabat tadi ditanya, kenapa kok selalu membaca Al-Ikhlas? Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku mencintainya karena dia adalah sifat Ar-Rahman. Beritahukan kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Semoga kita kalau sholat membaca surah Al-Ikhlas, Pak, sering juga karena mencintainya, Pak. Insya Allah Allah juga mencintai kita. وكل هذا واضح الدلالة على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده وأنه أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. Semua keterangan-keterangan ini jelas menunjukkan akan pentingnya ilmu yang mulia tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukan yang agung dan kebaikannya yang banyak serta pelajaran-pelajarannya
yang banyak dan bahwasanya dia termasuk dari pondasi keimanan. Salah satu dari pondasi keimanan. Kan pondasi keimanan itu ada iman kepada Allah, ya, para malaikat, kitab-kitab, para rasul. Nah, iman kepada Allah itu mencakup iman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya. Nah, dia salah satunya. Dan merupakan salah satu rukun dari rukun agama yang dibangun di atasnya kedudukan agama yang tinggi. Yang dibangun di atasnya, gitu Pak. Kedudukan yang tinggi. Jadi dia itu pondasi, ya. Atau kalau pohon itu akarnya, gitu ya. Kalau akarnya bagus, insya Allah pohonnya bagus, sehat, kuat. Wa kaifa yastaqimu amril basyariyah wa tasluhu halun nas biduni ma'rifatihim bi fatirihim wa bari'ihim wa khaliqihim wa raziqihim wa duna ma'rifatihim bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya wa nu'utihil kamilati dalati ala kamalihi wa jalalihi wa 'azamatihi wa annahu al-ma'budu bihaqqin wa la ma'budu bihaqqin siwah. Bagaimana mungkin urusan-urusan manusia itu akan tegak dengan baik? Bagaimana mungkin keadaan manusia itu akan baik kalau tidak mengenal Rabb mereka, pencipta mereka, pemberi rizki mereka, dan tanpa mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna, yang menunjukkan akan kesempurnaannya, keagungannya, dan kemuliaannya, dan bahwasanya dialah yang berhak disembah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Walakin aktsarun nasi syaghalahum ma khuliqa lahum amma khuliqu lah. Waqad hadzarallahu ibadahu min dzalik. Biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu Pak terlalaikan oleh dunia sehingga mereka lalai akan tugas mereka diciptakan, yaitu beribadah hanya kepada Allah, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya dan beribadah hanya kepadanya. Dan Allah telah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya dalam ayatnya yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah anak-anak dan harta kalian itu menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang merugi. Jadi kaum muslimin, kalau kita ingin keadaan kita baik, bahagia, tentram, selamat di dunia dan akhirat, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah orang yang paling mengenal Allah, makanya keadaan mereka sangat baik. Sekarang pembahasan berikutnya, fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Penulis buku Pak di awal-awal kitab ini, wallahu alam kalau di pembahasan setelah-setelahnya, dan memang pernah disampaikan di mukaddimah pertemuan lalu, beliau itu banyak
banyak mendapatkan faedah dari ulama-ulama, maksudnya dari tulisan-tulisan ulama yang kokoh ilmunya, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Makanya beliau sering menyebutkan perkataan-perkataan mereka di kitabnya ini. Yang tadi saya bacakan itu adalah potongan dari perkataannya Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua adalah Ibnul Qayyim. Sekarang perkataan siapa ini? Sekarang perkataan Ibnul Qayyim lagi, Pak, dalam kitabnya yang berjudul As-Sawa'iqul Mursalah. La raiba annal ilma bi asma'illahi wa sifatihi asyraful ulumi syar'iyyah wa azkal maqasidil aliyah wa a'zamul ghayatis saniyah li ta'alluqihi bi asyrafi ma'lumin wa huwa Allahu azza wa jalla. Tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu tentang nama-nama Allah dan sifatnya adalah ilmu syariat yang paling agung dan tujuan yang tertinggi yang paling murni dan tujuan yang tinggi yang paling agung. Karena apa? Karena ilmu ini berkaitan dengan zat yang termulia, yaitu Allah. Jadi kenapa ilmu ini begitu mulia, bahkan paling mulia? Karena berkaitan dengan zat yang termulia, yaitu Allah. Syaraful ilm bi syarafil ma'lum bi syarafi ma'lumihi. Mulianya ilmu itu tergantung pada yang dipelajari, tergantung mulianya yang dipelajari. Nah, ini yang dipelajari tentang Allah, makanya dia paling mulia. Fama'rifatuhu subhanahu wal ilmu bi asma'i wa sifatihi wa af'alihi ajallu ulumid dini kulliha wa iradatu wajhihi ajallul maqasid wa ibadatuhu asyraful a'mal wassalamu alaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa madhuhu wa tamjiduhu asyraful aqwal wa dzalika asasul hanifiyah millatu Ibrahim wa huwa ad-dinul ladzi ijtama alaihi jami'un nabiyyin. Maka mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya itu, Pak, serta perbuatannya adalah ilmu agama yang paling mulia. Mengharapkan wajahnya adalah tujuan termulia. Beribadah hanya kepadanya adalah amalan yang paling mulia. Memujinya dengan menyebut nama-nama dan sifatnya dan menyanjungnya dengan menyebut nama-nama dan sifatnya adalah perkataan yang paling mulia. Dan itu adalah pondasi agama yang lurus, yaitu agamanya Ibrahim alaihissalam, dan itu merupakan agama yang disepakati oleh para nabi. Jadi kaum muslimin, para nabi itu juga termasuk Rasulullah sebagai penutup nabi dan rasul. Maka dakwah beliau itu adalah mengenalkan Allah kepada manusia, mengenalkan Allah sebagai sesembahan mereka dengan penjelasan yang sebaik-baiknya, gitu ya. Kadang-kadang beliau menjelaskannya itu ringkas, kadang mengulang-ulang supaya lebih menancap, kadang juga
penjelasannya itu luas. Intinya beliau mendakwahi manusia, menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah itu sampai benar-benar keraguan itu hilang dari hati mereka. Betul-betul Islam itu dijelaskan sejelas-jelasnya sampai terang, seperti terangnya bulan di malam purnama. Tidak ada kabut-kabut atau awan. Rasulullah SAW sabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya setelah sepeninggalku, kecuali dia akan binasa. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada yang tersisa sedikit pun perkara-perkara yang mendekatkan kepada surga dan perkara-perkara yang menjauhkan dari neraka, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Jadi segala hal itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang mendekatkan ke dalam surga kecuali beliau telah menjelaskannya. Tidak ada satupun yang bisa menjauhkan dari neraka kecuali beliau sudah juga menjelaskannya kepada kita. فمن المحال أن يكون عليه الصلاة والسلام قد علم الأمة آداب قضاء الحاجة وآداب الطعام والشراب والدخول والخروج بتفصيل واف، وتركهم دون أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف والوصول إليه أجل المطالب وأفضل المواهب. وكيف لا يكون بينه والحاجة إليه فوق الحاجات كلها، فإنه لا سعادة للناس ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم ولا راحة إلا بأن يعرفوا ربهم ومعبودهم ويعبدوه. Jadi termasuk suatu hal yang mustahil jika Nabi Muhammad SAW saja mengajarkan dan menjelaskan tentang adab-adab buang hajat, adab makan dan minum, adab masuk dan keluar rumah dengan rinci. Lalu beliau kok meninggalkan atau tidak mengajarkan tentang apa-apa yang harus diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hati tentang Rabb mereka dan sesembahan mereka. Yang pengetahuan tentang hal itu adalah semulia-mulianya pengetahuan. Jadi Rasulullah SAW tentang hal yang kecil saja beliau menjelaskan, apalagi perkara yang paling besar, maka beliau tentu lebih menjelaskannya.
yang itu merupakan hal yang wajib diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hati. Karena ini tauhid, Pak ya. Kemudian perjalanan sampai kepadanya adalah tujuan yang paling mulia dan pemberian yang paling utama. Maka bagaimana mungkin Rasulullah SAW itu tidak menjelaskan tentang masalah ini, sedangkan kebutuhan manusia kepadanya itu di atas segala kebutuhan. Karena tidak ada kebahagiaan, keberuntungan, kebaikan, kenikmatan, ketentraman bagi manusia kecuali dengan mengenal Rabb mereka dan sesembahan mereka dan beribadah hanya kepadanya. Jadi memang ini adalah kunci kebahagiaan, Pak. Keberuntungan, kebaikan, ketentraman, dan kenikmatan, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Yang terakhir, kaum muslimin, qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirih liqaulihi ta'ala innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sekarang perkataan Ibnu Katsir atau tafsiran beliau tentang firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Kenapa kaum muslimin? Kok yang benar-benar takut kepada Allah itu hanya para ulama? Beliau mengatakan, ai innama yakhshahu haqqa khasyatihil ulama al-arifuna bih. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para yang takut dengan sebenar-benarnya hanyalah para ulama, karena mereka mengenal Allah. Karena mereka yang paling mengenal Allah. Li'annahu kullama kanatil ma'rifah lil 'azimil 'alim al-mawsufu bi sifatil kamalil man'ut bil asma'il husna, kullama kanatil ma'rifatu bihi atam wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'zam wa aktsar. Begitu kaum muslimin. Karena kalau mengenal Allah itu semakin banyak, semakin dalam, maka itu akan menjadikan takut kepadanya juga semakin banyak dan semakin besar. Fama'rifatullah tuqawwi janibal khawfi wal muraqabah wa tu'azzimur raja' fil qalbi wa tazidu fi imanil abdi wa tusmiru anwa'al ibadah wa biha yakunu sayrul qalbi ila rabbih wa sa'yuhu fi naili ridah asra'a min sayrir riyah fi mahabbiha la yaltafitu yaminan wala shimalan. Memang perkataannya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu agak rumit, Pak. Tapi kalau bagi para ulama yang kokoh ya tidak. Tapi kalau bagi seperti kita memang kelenger, Pak. Tapi kalau dibiasakan, insya Allah lama-lama menjadi mudah. Maka mengenal Allah itu, Pak, mengenal Allah melalui nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan itu akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah.
merasa diawasi oleh Allah itu juga semakin besar. Pengharapannya kepada Allah itu juga semakin besar. Keimanan juga akan bertambah. Ibadah-ibadah bermacam-macam juga akan meningkat. Kemudian hati menuju Allah itu juga semakin cepat. Meraih ridha Allah itu juga semakin cepat, tidak malas-malasan. Baik muslimin, kajiannya sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.